Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga honorer mengadu ke anggota Komisi 2 DPR RI. Ini dari jpnn.com ya. Palu, para tenaga honorer yang tidak lulus seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 mengadu kepada anggota Komisi 2 DPR RI, Longki Janggola. Para non-ASN menyampaikan aspirasinya kepada Longki merupakan tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat Dewan Setuan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Perwakilan honorer menyampaikan aspirasi terkait ketidakpuasan mereka terhadap proses seleksi CPNS dan P3K 2024. Longki mengatakan, para honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun mestinya mendapat prioritas diangkat menjadi ASN P3K. Seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan prioritas, kata Longki di Rumah Aspirasi, Kota Palu, Selasa 28 Januari. Longki berjanji akan membawa permasalahan tersebut dalam rapat dengar pendapat RPD dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Wijayanti. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Dia juga menghimbau agar para tenaga honorer tidak hanya fokus pada dinas tertentu, tetapi juga mempertimbangkan formasi lain yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Selain itu, Longki menyampaikan akan berkoordinasi dengan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sulteng terkait surat masa sanggah yang hingga kini belum dikeluarkan oleh BKD Provinsi. Dalam pertemuan itu, perwakilan honorer yang hadir diantaranya Abdul Rauf, Zainal, Ustin, Wulandari, Sari Intan, Juliana, Stephen, dan Simon. Mereka juga keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap pertama tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap kedua. Padahal, terdapat 115 formasi yang tersedia untuk Sekwan dalam seleksi P3K tahap kedua. Para honorer berharap formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, sesuai dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut tenaga honorer lama lebih diutamakan. Kami ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain, salah satunya Banten. Tenaga honorer di sana berhasil memperjuangkan aspirasi hingga lolos seleksi CPNS dan P3K melalui koordinasi dengan pemerintah, DPR, Mendagri, dan Menpan RB, ungkap Abdul Rauf. Mereka juga meminta Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sulawesi Tengah segera mengeluarkan surat masa sanggah seperti yang dilakukan BKD Kabupaten Sigi dan Donggala. Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Abdul Muti menyampaikan bahwa 176.000 guru honorer akan diangkat menjadi P3K tahun ini. Mereka merupakan hasil seleksi P3K 2024. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai cara, salah satunya mengangkat guru P3K, terang Mendikbud Abdul Muti.
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru di TKPG, Kemendikdaksmen, Nunuk Suryani, menambahkan, sejatinya jumlah guru yang dibutuhkan sekitar 419.000 guru. Namun, usulan formasi yang diajukan Pemda sangat minim. Usulan formasi itu untuk menempatkan P3K penuh waktu. Tahun ini, sebanyak 176.049 guru akan menerima SK P3K penuh waktu, terang Dirjen Nunuk. Bagaimana dengan tenaga kependidikan, Tendik? Dirjen Nunuk mengungkapkan kebutuhan formasi sekitar 82.000. Mereka ini menempati formasi pengelolaan umum, layanan operasional, operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kemendikdaksmen konsisten memperjuangkan nasib guru dan tendik honorer, namun semuanya kembali kepada Pemda, juga sebagai pengguna, ucap Dirjen Nunuk. Lebih lanjut, dikatakan, Guru Supriyani dari Konawe Selatan juga akan diangkat P3K tahun ini. Dirjen Nunuk bahkan menjemput sendiri usulan formasi khusus untuk Guru Supriyani dari Bupati. Kemudian, dilanjutkan penempatan formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Wijayanti atas usulan Mendikdaksmen Abdul Muti. Nah, di sini ada beberapa info pentingnya. Yang pertama, tenaga honorer di Sulawesi Tengah mengadu ke Komisi 2 DPR. Nah, di sini mereka menyampaikan aspirasinya terkait ketidakpuasan terhadap proses seleksi P3K. Ya, karena di sini honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun harusnya mendapatkan prioritas ya. Harusnya diutamakan, diangkat menjadi P3K. Nah, di sini para honorer berharap formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, sebenarnya itu lebih bagus sebenarnya. Harusnya tenaga honorer yang bekerja sudah lama itu diutamakan untuk diangkat jadi P3K. Dan poin penting yang kedua, Pak Abdul Muti menyampaikan bahwa 176.000 guru honorer akan diangkat tahun ini. Nah, di sini Bu Nunuk Suryani menambahkan jumlah guru yang dibutuhkan sekitar 419.000 guru. Ya, tetapi formasi yang diusulkan pemerintah daerah itu sangat minim ya. Ini mungkin terkait pembayaran gaji pegawai ya. Seperti yang kita ketahui dulunya, pembayaran gaji pegawai hanya boleh menggunakan 30% dari APBD. Nah, tetapi sekarang kan Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sudah memperbolehkan pembayaran gaji P3K masuk ke barang dan jasa. Ya, sehingga bisa membayar gaji P3K ya. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.